Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Ranu GS dan masih bersama saya tentunya Nurse Ranu. Di video kali ini nanti saya akan membahas soal macam-macam atau jenis-jenis akses vaskuler untuk hemodialisa atau cuci darah. Nah, kira-kira apa saja ya macam-macam akses vaskuler itu? Nanti kita akan bahas semuanya, bahas tuntas di video kali ini. Tapi sebelum saya memulai videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Ranu GS dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda semua bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS dan dapat melihat info-info kesehatan di channel Ranu GS ini. Oke, kita segera mulai videonya, tapi intro dulu ya. Nah, sebelum kita membahas ke macam-macam atau jenis-jenis akses vaskuler, kita bahas dulu soal akses vaskuler. Nah, apa sih akses vaskuler itu? Akses vaskuler itu merupakan pintu atau jalan keluarnya darah dari tubuh manusia melalui pembuluh darah yang keluar untuk menuju ke mesin dializer atau mesin hemodialisa untuk di situ dicuci, dan pintu masuknya darah dari dialiser tersebut ke dalam tubuh melalui pembuluh darah. Jadi bisa dikatakan akses vaskuler itu merupakan jalan atau pintu masuk keluarnya darah gitu ya. Darah yang dari tubuh ke mesin cuci darah ataupun darah yang dari sudah bersih menuju dari mesin cuci darah menuju ke tubuh manusia gitu. Nah, akses vaskuler itu sangat penting ya untuk memudahkan perputaran darah atau yang biasa disebut dengan quick of blood atau QB. Nah, kenapa penting? Itu karena perputaran darah yang lancar itu menentukan pembuangan racun dan menentukan juga kualitas hemodialisa atau cuci darah Anda gitu. Nah, jadi akses vaskuler ini merupakan suatu komponen yang penting, sangat penting gitu ya, untuk memperlancar atau menentukan kualitas hemodialisa. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam akses vaskuler. Secara garis besar, akses vaskuler itu terbagi menjadi dua, akses permanen dan akses temporer. Kita bahas dulu yang akses permanen ya. Yang akses permanen itu ada dua sebetulnya, AV graft dan AV shunt. Cuman yang AV graft ini sekarang sudah tidak digunakan karena AV graft itu merupakan suatu akses vaskuler yang dibuat dengan melakukan metode pembedahan penyambungan darah arteri dan vena, tapi penyambungannya itu disambung dengan silikon. Jadi tahu sendiri ya, silikon ataupun benda asing apapun yang masuk ke dalam tubuh itu nanti bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, tentunya salah satunya infeksi. Nah, makanya sekarang AV graft itu sudah nggak dipakai. Dan kita membahas yang selanjutnya yaitu AV shunt ya, atau Shimino itu. Shimino itu merupakan penemu dari metode AV shunt ini. Jadi yang namanya AV shunt atau Shimino itu merupakan akses yang dibuat dengan cara metode pembedahan. Jadi pembuluh darah arteri dan vena itu digabung, disatukan untuk membentuk suatu pembuluh darah yang besar. Nah, pembuluh darah yang besar itu nanti digunakan untuk akses pada penderita pasien gagal ginjal untuk cuci darah gitu. Nah, pembuluh darah vena itu biasanya yang terlihat di bawah kulit itu pembuluh darah vena, dan pembuluh darah arteri itu yang pembuluh darah yang berdenyut gitu. Nah, sebetulnya akses permanen ini digunakan untuk penderita gagal ginjal yang sudah kronik atau yang disuruh oleh dokter menjalani terapi cuci darah atau hemodialisa dalam jangka waktu yang lama. Jadi bagi Anda penderita gagal ginjal yang sudah disuruh oleh dokter untuk cuci darah dalam jangka waktu yang lama itu, akses AV shunt ini atau akses permanen ini sangat-sangat dianjurkan sekali karena dapat memudahkan Anda atau dapat memperlancar gitu ya, pengeluaran atau akses vaskuler dalam terapi hemodialisa. Nah, akses vaskuler yang seperti diterangkan tadi, kalau akses vaskulernya bagus itu otomatis mempengaruhi kualitas hemodialisa dan perputaran QB-nya tadi ya, atau quick of blood tuh. Jadi bagi Anda yang belum operasi gitu ya, belum operasi AV shunt, segera saja gitu ya, karena akses vaskuler AV shunt ini cenderung aman dan sama sekali tidak menimbulkan infeksi karena tidak ada benda asing. Nah, tapi meskipun begitu, memang akses vaskuler AV shunt ini
arteri vena shunting lengkapnya gitu ya. Itu tentunya memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya itu karena dia nggak ada benda asingnya gitu yang dioperasi, hanya penyambungan pembuluh darah aja. Jadi tidak ada benda apapun dan sangat minim sekali resiko infeksinya. Nah, tapi akses avesan ini tentunya tidak dapat dipakai langsung gitu ya, karena metode pembedahannya itu biasanya nunggu lukanya sembuh, luka dari operasinya itu sembuh, dan kedua adalah menunggu supaya matur atau matang. Jadi pembuluh darah yang sudah disambung itu nanti biar terbentuk secara matang supaya terdapat desirannya gitu, jadi nanti memudahkan untuk akses vaskulernya. Karena kalau belum matang nanti akan rusak lagi gitu ya, tidak bisa digunakan. Biasanya jangka waktunya itu antara 6-8 minggu, tapi biasanya tergantung dokter bedahnya juga ya. Ada yang sampai kadang 3 bulan gitu ya baru boleh dipakai gitu. Nah, kemudian akses avesan ini juga tidak boleh untuk ditindih ya. Jadi selama proses penyembuhan atau nantinya sudah sembuh pun, misalkan di sini ya, itu tidak boleh di ketindihan saat tidur gitu, atau tidak boleh angkat beban-beban yang berat gitu. Angkat yang terlalu berat sampai 2 kilo atau 3 kilo itu nggak boleh, karena itu bisa membuat rusaknya pembuluh darah gitu, atau rusaknya avesan tadi yang sudah arteri dan venanya itu disambung gitu. Akses avesan ini juga terkadang bisa gagal pada orang yang dengan pembuluh darah yang kecil gitu. Jadi orang yang pembuluh darahnya kecil itu kadang-kadang ketika dilakukan pembedahan avesan gitu, sudah berhasil operasinya, tapi terkadang tidak terbentuk gitu ya, tidak terbentuk desiran atau pembuluh darah yang besar karena pembuluh darah arteri maupun venanya ini terlalu kecil. Jadi kadang-kadang sudah dioperasi tapi ternyata nggak jadi tidak bisa digunakan untuk akses vaskuler. Nah, tapi bagaimanapun juga akses avesan ini sangat-sangat dianjurkan bagi penderita gagal ginjal yang sudah harus melakukan terapi hemodialisa dalam jangka waktu yang lama. Karena akses yang lain seperti akses temporer yang nanti yang saya bahas itu memiliki kelemahan-kelemahan yang mungkin nanti akan dapat menimbulkan masalah kesehatan. Oke, kita sekarang membahas soal yang akses temporer. Nah, akses temporer ini karena tempo ya, dari kata tempo itu berarti berjangka ya. Artinya akses temporer ini sebetulnya tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama, atau tepatnya hanya boleh digunakan bagi penderita gagal ginjal akut atau gagal ginjal yang hanya memerlukan terapi hemodialisa dalam jangka waktu yang pendek gitu. Tapi dalam prakteknya seringkali pasien gagal ginjal kronik yang sudah harus menjalani terapi hemodialisa lama itu menggunakan akses temporer ini. Nah, beberapa faktor yang memungkinkan penderita gagal ginjal kronik itu masih tetap menggunakan akses temporer ini ada beberapa faktor. Yang pertama, bisa jadi harus segera membutuhkan cuci darah langsung gitu ya. Kalau tidak cuci darah itu bisa membahayakan nyawa. Itu biasanya tidak sempat untuk dilakukan avesan atau operasi avesan. Itu bisa menggunakan akses temporer. Kemudian sudah operasi avesan, cuman avesannya ini belum jadi atau belum matang atau belum matur gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa avesan itu kan membutuhkan waktu selama 6-8 minggu ya. Itu jadi selama 6-8 minggu pasien ini menggunakan akses temporer gitu. Kemudian faktor yang ketiga bisa jadi sudah operasi avesan, cuman avesannya ini dalam masalah gitu ya, ada mungkin bengkak atau infeksi dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang keempat itu pembuluh darahnya kecil gitu, jadi tidak bisa digunakan atau tidak bisa dilakukan operasi avesan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, faktor-faktor yang menghambat berhasil atau tidaknya operasi avesan itu kan dipengaruhi dari besar kecilnya pembuluh darah juga. Kemudian faktor yang kelima ini yang sering juga terjadi di tempat saya bekerja gitu ya, itu keengganan dari si pasien tersebut karena mungkin faktor karena pekerjaan kasar gitu ya, jadi angkat-angkat berat atau angkat beban gitu ya, jadi
berpikir bahwa operasi avesan ini dirasa percuma karena kan tidak boleh gitu ya, tidak boleh digunakan untuk angkat-angkat berat gitu. Jadi itulah faktor-faktor yang memungkinkan pasien gagal ginjal kronik atau yang sudah membutuhkan terapi cuci darah seumur hidup atau dalam jangka waktu yang lama itu lebih memilih akses temporer ini. Nah, akses temporer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, akses vena femoralis atau yang biasanya aksesnya itu disuntikkan di lipatan paha gitu ya. Dan kemudian akses kateter double lumen atau CDL atau bisa disingkat saja dengan DL double lumen gitu ya. Kita bahas dulu yang akses femoralis. Nah, akses yang di vena femoralis itu lokasi penusukannya atau lokasi aksesnya itu di lipatan paha. Jadi di antara selangkangan agak ke bawah sedikit gitu ya. Kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa sih kok ngeri banget gitu ya lokasi penyuntikannya atau penusukannya di daerah situ gitu ya. Di daerah selangkangan agak ke bawah sedikit gitu. Nah, kenapa kita melakukan itu? Karena kita harus memilih pembuluh darah yang besar. Nah, pembuluh darah vena femoralis ini merupakan salah satu pembuluh darah yang besar yang memungkinkan untuk dilakukan akses vaskular dan memungkinkan untuk dilakukan cuci darah. Jika kita menggunakan vena yang lain itu kecil, jadi tidak bisa atau tidak bisa digunakan untuk melakukan cuci darah gitu ya. Jadi itu alasannya ya, kita bukan pilih-pilih atau apapun, karena itu memang salah satu lokasi yang pembuluh darah yang besar gitu. Kemudian ada yang kedua, akses kateter double lumen atau biasa disingkat dengan CDL atau DL saja gitu ya. Nah, akses kateter double lumen ini merupakan suatu akses yang membutuhkan pembedahan juga ya, pembedahan di pembuluh darah. Biasanya ada tiga macam pembuluh darah yang bisa dibedah di kateter double lumen ini. Yang pertama itu adalah di vena jugularis. Vena jugularis itu letaknya di leher ya, di leher agak ke bawah sedikit gitu. Biasanya di situ. Terus yang kedua ada di vena subclavia gitu. Vena subclavia ini ada di sini ya, sekitar tulang selangka gitu. Di situ. Dan kemudian ada di vena femoralis, sama seperti yang lokasi penusukan di vena femoralis, tapi ini dipasang kateter atau dipasang selang gitu ya, selang dua untuk jalur keluar dan jalur masuk gitu. Akses CDL atau double lumen ini tentunya memiliki kadaluarsa ya, atau tidak bisa dipasang secara terus menerus karena tadi ya kembali lagi itu merupakan akses temporer atau artinya berjangka dan harus diganti kalau sudah jangka waktu 3-4 bulan. Itu karena kalau tidak diganti bisa menyebabkan infeksi. Terkadang juga ada yang baru 2 bulan gitu sudah menggigil saat hemodialisa, itu karena faktor mungkin dari double lumennya itu. Namun tentunya akses double lumen ini mempunyai keunggulan ya. Jadi akses double lumen ini bisa dipakai sesaat setelah operasi double lumen sendiri itu selesai gitu ya. Bisa dipakai langsung untuk akses cuci darah gitu. Tidak seperti avesan yang harus menunggu sampai matang ya, sampai pembuluh darahnya itu matang sekitar sampai 4-6 minggu gitu ya. Jadi akses double lumen ini bisa digunakan langsung. Namun demikian dalam perawatannya juga nantinya tidak boleh terkena air ya gitu. Jadi pasiennya tidak bisa mandi gitu. Namun tetap saja ya, bagi Anda pasien penderita gagal ginjal kronik yang sudah diharuskan terapi hemodialisa lama, itu sangat-sangat tidak dianjurkan akses temporer ini, baik double lumen maupun femoral gitu ya, karena banyak sekali kerugiannya atau banyak sekali permasalahan yang timbul apabila akses temporer ini dipakai secara terus-menerus gitu. Seperti pada femoral nantinya bisa menjadi bengkak atau bisa menjadi pembuluh darahnya itu melebar gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang sampai nyeri, sampai buat jalan itu susah gitu. Begitu juga double lumen ya, seperti saya sudah sebutkan tadi ya, kelemahan-kelemahannya atau kerugian-kerugiannya gitu ya. Jadi saya sarankan bagi Anda yang sudah menjalani terapi hemodialisa secara permanen gitu ya, secara terus-menerus gitu, untuk segera beralih ke avesan gitu ya, karena akses femoral sendiri juga tidak dianjurkan oleh dokter-dokter ahli ginjal ya. Di Pernefri itu sudah tidak dianjurkan lagi gitu. Jadi buat Anda harus segera, yang belum beralih ke avesan,
Untuk Anda yang sudah gagal ginjal kronik harus segera saja operasi avesan untuk memudahkan akses vaskuler Anda gitu ya. Oke, itu dia ya, saya sudah bahas mengenai macam-macam atau jenis-jenis akses vaskuler untuk hemodialisa atau cuci darah. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jika Anda ingin bertanya, silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, silahkan like dan share, bagikan di sosial media Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe juga channel Ranu GS, serta nyalakan tombol loncengnya agar Anda semua bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS tentunya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan bagi Anda juga bisa nakas-nakas yang lain bisa juga coret-coret atau dikritisi ya kalau ada perkataan saya yang salah. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.